gue Rafael Wawancara berbeda dan pada pertemuan kali ini ya kan kita bakal ngebahas tentang anime-anime yang bertema game ya itu ya kan, dan lebih tepatnya kayak rekomendasi gitu ya kan. Dan tanpa basa-basi kita langsung aja masuk ke listnya. Jadi masuk ke listnya yang nomor satu, ini salah satu anime terkenal gue season nya baru udah banyak banget season ya, dan baru keluar seasonnya ya, itu ada Sword Art Online ya kan. Dan udah anime udah terkenal banget, ini kan dia tentang game juga ya kan. Kita bahas tentang anime yang bergenre game cuy ya kan ya. Itu banyak rekomendasi dari gua ya kan. Dan kebanyakan yang udah terkenal, jadi kita bahas, nggak bakal ngebahas, gue bakal ngomentarin dan ngebahas ya, lebih tepatnya kayak nge-review gitu ya kan, review. Dan juga mungkin kalian belum nonton, bisa kalian nonton. Tapi itu Sword Art Online ya kan, pasti kalian udah banyak yang tahu gitu, yang nonton. Jadi anime bergenre action, adventure, dan game ini udah populer ya kan. Dan jujur aja gue cuma nonton 2 season cuy. Dan ya kan 2 season itu, season terakhir yang gue nonton itu yang sama si Sinon cuy, yang kan yang ada di dunia FPS gitu cuy. Dia bikin itu pakai pedang laser itu ya kan. Dan yang baru kredit gue tuh, alasan gue nggak nonton itu yang baru itu, satu kreditnya AFK ya kan. Dan pas keluarnya dia, pas lagi dia login lagi, dia langsung OP gitu ya kan. Gue ngeliat kayak itu di Instagram waktu itu banyak cuplikannya ya kan, dari scene ya kan. Kata gue dia kreditnya AFK pertama ya kan. Dan di situ tuh ada ada karakter baru yang dimunculkan ya kan, karakter cowoknya. Tapi karena udah terlanjur bagus banget dari season 1 season 2 nya build karakter dari Kirito. Makanya pas gue denger Kiritonya AFK, gue udah males nonton cuy ya kan. Langsung gue nonton itu karena gue mau ngeliat Kiritonya cuy. Gue pengen ngeliat Kiritonya, berjuang Kirito. Karena ya gue nonton gak ngelanjutin ya, gue udah stop di season 2 nya cuy. Itu alasannya ya kan, karena Kiritonya AFK gitu ya kan. Tapi yang paling gue suka itu nonton pas season 1 cuy. Pas season 1 pas banget dia ada game apa gitu, lupa gue cuy ya kan, kayak RPG gitu. Dia tuh Kirito tuh kayak beta tester, dan ya sekali login nggak bisa logout ya itu ya kan. Dan itu situ seru banget ya, build alur buildnya itu bagus banget. Dan storynya di setiap karakter itu dibangun dengan cara yang dibangun dengan cukup bagus dan ciamik gitu cuy ya kan. Dan ya kan karena berkata bagus, jadi pas waktu scene yang kata waktu Asuna diculik dan hampir dirape gitu ya kan, hampir dirape ya kan. Dan emosinya tuh kena banget ya kan. Dan anime ini cocok banget buat jadi ibaratnya itu cuy, apa namanya tuh, makan utama lah ya kan, ibaratnya ya kan, makan utama ya kan buat nonton anime. Selain yang kata ceritanya tuh ringan cuy kan, yang gue bahas karena ini storynya itu berat ya, narasinya berat kalau menurut gue ya kan. Jadi cocok lagi buat makanan utama ya kan. Dan ya season barunya kan bisa komen di bawah gimana menurut kalian ya kan. Gue nggak nerusin nontonnya karena Kiritonya AFK cuy. Dan pas dia login langsung OP gitu cuy. Jadi nggak ada kayak ngebuildnya loh, kayak nggak ada ngebuildnya kayak yang season 1 atau 2 cuy. Kayak season 2 kan kalaupun dia masuk udah kayak OP gitu, tapi dia ceritanya dapat alurnya bagus banget. Dan alurnya bagus banget. Dan terus ada Kiritonya cuy ya kan, ada Kiritonya, pas Kiritonya AFK, aduh untung aja ReZero itu yang AFK itu remnya ya cuy, bukan si Subaru. Bayangin kalau Subaru misalnya kayak rem gitu ya kan, Subarunya kayak rem, tapi oke lah Subarunya kayak AFK gitu ya kan, tapi remnya masih lah ya kan. Coba barata dua-duanya, Subaru sama remnya kayak AFK, kayak Kirito gitu ya kan. Dan Emilianya dimunculin, bahkan Emilia sama karakter utama cowok yang baru gitu cuy ya, kayak karakter baru dia di solo terus. Subarunya kayak AFK itu itu pasti gue juga gak bakalan terusin juga cuy ya kan. Ya itu that's why alasan gua cuy ya kan, ada karakter baru yang saganya tuh
pengganti kiri itu AFK cuy, kata gue deh what the hell man ya kan. Dan ya kita langsung aja masuk ke nomor 2, itu opini gue pribadi ya, opini gue ya. Tapi kalau kalian mau nerusin oke, silahkan ya. Mungkin kalau gue sih kayak agak kurang greget ya season yang baru keluar gitu cuy ya kan. Dan nomor 2 ada Kagegeru, ini salah satu anime yang menurut gue alur ceritanya itu seru ya kan, dan punya ciri khas dari animasinya tersendiri gitu ya. Itu ekspresi wajahnya ya kan, yang bisa kalian lihat dari episode pertama bahkan ya kan. Dan gue harap banget kalau misalnya mau ada season 2 nya, ciri khasnya itu nggak dihilang cuy. Ciri khas dari animasinya tuh nggak dihilangin, karena kayak udah jadi identitas anime itu tersendiri cuy. Karena setiap anime itu itu ya apa namanya, punya karakter atau kata animasinya tersendiri cuy, kayak jadi buat identitas gitu ya. Tergantung itu juga ya, tergantung sama digarap oleh siapa gitu studionya ya kan, apakah dia rubah studio atau enggak. Bisa kalau rubah studio itu nanti jatuhnya kayak High School DxD cuy ya kan. Dia tuh yang season terbarunya tuh keluar tahun berapa gitu gue lupa ya, gue nggak nonton season terbarunya ya. Yang kata season terbarunya itu grafiknya turun jauh banget kalau menurut gue. Ada ciri khas dari anime High School DxD yang dari season yang udah banyak itu keluar itu kayak hilang aja gitu ya kan, ciri khas animasinya gitu cuy ya kan. Mungkin karena rubah studio ya kan, mungkin ya kan, gue nggak tahu ya kan. Dan oke lanjut ya kan. Dan ini anime ini mengusung tema tentang berjudi ya kan, dimana kita akan difokuskan dengan kepada karakter utama wanita yaitu Jabami Meko, dan karakter utama pria ya kan, yaitu Ryota Suzui ya kan, yang akan menjadi karakter utama prianya ya kan. Yang juga karakternya tidak kalah bagusnya ya kan dengan Jabami Meko. Bahkan kalau menurut gue Jabami Meko karakter kuat, bagus, dan ceritanya bagus ya. Mungkin buat menjadi karakter yaitu Jabami Meko dengan adanya Ryota Suzui ya gitu ya kan. Jadi pas gitu ya kan. Dan kembali ke Jabami Meko, dia kan mendapatkan karakter yang sangat jago berjudi ya kan, dimana di episode pertama, kalau bisa episode pertama pokoknya ya, apa lupa gue ya, pokoknya ya bukan di pertama kali gitu ya, episode pertama kalau nggak salah ingat, pokoknya pertama kali itu dia pernah kayak sih episode pertama ya, atau kedua ya gue lupa, satu atau keberapa gitu. Pokoknya dia tuh pas masuk kelas alur ceritanya itu dia langsung itu ya apa namanya tuh langsung dia berjudi ya kan, atau tentang berjudi oleh jagoan kelas ibaratnya ya kan, jagoan kelasnya ya kan, yang jagoan kelas yang kelas yang ia masuki ya kan. Bahkan kalau utama prianya aja udah derajatnya itu udah lebih rendah daripada manusia ya kan. By the way di anime ini ya kan, harga diri atau plan masa depan itu gantung dengan kemampuan kalian berjudi cuy. Jadi kalau kalian judinya kalah terus dan duitnya habis, ya udah dia ngutang, dia derajatnya lebih rendah daripada manusia gitu cuy di anime ini ya kan. Dan ya emang nggak mungkin ya dirinya, tapi ada sekali gitu ya kan. Dan tapi serunya jalan ceritanya itu karena dia kemampuan berjudinya ya kan. Dan kembali ke Jabami Meko, jadi karakter yang menjadi ikon di anime ini tentu saja diperkuat oleh dengan adanya Ryota Suzui yang tadi gue udah bilang, dimana Jabami Meko ini sangat tertarik dengan namanya perjudian ya kan. Dan semakin yang dipertaruhkan di judi itu semakin banyak, dan Jabami Meko semakin terangsang gitu cuy ya kan. Dan selama perjudian diselesaikan dengan cerdik oleh Jabami Meko ya kan, bahkan musuhnya aja sendiri dia nggak tahu Jabami Meko itu bahkan melakukan apa gitu di perjudian itu cuy ya kan. Dan cukup diwaspadai ya ketika dia pertama kali langsung masuk sekolah itu cuy ya kan. Dan ya kan animenya bagus banget. Dan ya selanjutnya kita langsung aja cepet ya, kita ke selanjutnya ada anime yang saganya kalian udah pasti udah tahu, yaitu No Game No Life ya kan. Anime yang terkenal dan pasti banyak kalian tunggu nih ya kan. Tapi season kedua tapi nggak ada ya, kayaknya sih nggak ada ya season 2 nya ya, kayaknya ya kan. Tapi menurut gue sih di movie-nya aja udah digarap dengan cukup bagus, dan udah kita bisa menjadi pengganti season 2 nya dan melengkapi cerita kenapa awal mula dunia game itu terjadi, dunia game di kayak isekainya game gitu ya kan. Dan tapi menurut gua malah
tanggung gitu cuy ya kan, kayak endingnya tuh gantung banget ya di season 1 ya kan. Jadi uh, memberikan dampak yang pressure itu kayak kurang gitu cuy ya kan, kurang signifikan dibandingkan ending-ending yang lain cuy, kayak kurang ya. Jadi endingnya gantung ya, jadi kita tunggu banget season 2 nya. Kayaknya sih nggak ada ya kan. Jadi anime ini bergenre komedi, fantasy adventure, dan game ini ya kan mengusung tema di mana seorang kakak dan adik ya kan yang masuk ke dunia game karena telah mengalahkan Tuhan dari dunia game tersebut gitu ya kan, lebih tepatnya dipilih gitu ya kan. Jadi dia menang, kakak dan adik ini menang lewat game permainan catur ya, setelah ditantang oleh Tuhan di dunia game tersebut gitu ya kan. Dan kakak beradik ini dibuat karakter yang bagus dan kayak jago strategi dan semacamnya, dan yang adik yang jago dalam teori ya. Dan ini ditunjukkan ketika sang adik mempelajari tentang dunia ini ya kan dengan cepat di suatu perpustakaan ya kan, dan mengingat semua yang di buku ya kan, dan ingat semua di buku ya, itu emang di luar biasa ini si Shiro ini ya. Dan combo mereka udah diperlihatkan sangat bagus ya kan, dan menjadi combo yang enak banget kita tonton cuy ya kan, dimana dunia ini tuh semuanya diselesaikan dengan game, dengan rules ya kan. Dan kalian di sini di dunia ini kan boleh curang asalkan kalian nggak tahu itu ya, nggak ketahuan cara curangnya cuy. Di sini kayak ada macam kayak dunia kayak isekai yang lainnya ya kan, itu ada banyak ras dan banyak banget ras dan banyak banget kelebihan dari antara ras-ras tersebut ya kan, dimana sekarang gue bilang tadi di dunia ini tuh diselesaikan dengan dunia game kan bang ya kan. Dan sebenarnya nih yang di movie-nya dulu itu sebelum ada terjadi itu perang ya antar ras ya kan, yang tentu saja ya kan manusia sangat disudutkan ya kan, karena itu kan pastinya manusia pada zaman dulu ya, jadi nggak, teknologinya nggak kuat buat cuy ya kan, dan lama ya kan. Dan dengan adanya Tuhan baru ya, jadi ini yang jadi kayak diatur semuanya diselesaikan dengan game cuy ya kan. Kalian boleh curang asalkan nggak ketahuan gitu curangnya ya kan ya. Jadi di dunia ini manusia juga tertekan juga cuy, yang tertekan juga ya kan, tertekan juga ya kan, karena bagi ras-ras yang lain kayak manusia binatang dia pakai kemampuannya, kelebihannya dengan ras setengah binatang itu dengan game yang adu fisik ya, atau adu fisik ya kan, itu dia lebih kuat gitu cuy. Dan ada banyak kelebihan dari berbagai ras yang bisa mereka memanfaatkan di game tersebut cuy ya kan, dimana di game itu di dunia ini pas diseling dengan game harus ada yang dipertaruhkan cuy ya kan. Aja misalnya kayak KGG Rui, tapi ini gamenya kalau KGG Rui apa dia pasti kata atau apa ya kan, ini bebas gamenya apa ya kan, bisa tuh bisa apa FPS ya katanya kan. Di season 1 tuh pernah ada main tembak-tembakan, main FPS cuy ya kan. Dan BEM dan komedinya dimana komedinya itu dia mengalir seperti air ya, mengalir ya kan. Jadi komedinya dapat bagus dan ngalir gitu aja cuy ya, ngalir gitu aja, yang artinya itu komedinya kerasa secara itu ya, jadi kerasa tapi kayak mengalir gitu cuy ya kan, porsinya pas ya kan, porsi tentang gamenya pas banget ya kan, dan sungguh greget ya gitu ya tentang gamenya gitu cuy ya kan. Emang temanya kayak gitu, jadi bagus intinya, komedinya mengalir secara begitu saja gitu cuy kan, bagus banget. Dan fan service juga bagus, dan ya gue masih berharap season 2 nya ya kan, karena yang season 1 gantung banget cuy, season 1 jujur aja gantung banget itunya cuy, apa namanya itu endingnya cuy kan, gantung banget. Dan selanjutnya ada anime yaitu Netoge no Yome wa Onna no Ko Jainai to Omota ya kan. Jadi ini bergenre komedi romance game ecchi, ini menceritakan tentang si karakter utama yang mendapatkan pacar lewat game online ya kan, yaitu game RPG, di mana ia pernah ditolak oleh cewek ya kan yang ia tembak di game ini ya kan, dengan alasan karakter cewek yang ia tembak itu sebenarnya yang main itu om ya kan, yang tapi ternyata ya kan gurunya, atau ya ternyata yang tembak itu ternyata gurunya. Gue nggak tahu itu apakah
gurunya udah tahu itu ditembak oleh Morita atau enggak ya kan. Tapi si Hideki Nishimura atau nama karakter di gamenya ini itu namanya Rusian ini ya kan. uh, Rusian ini ya kan, itu ya apa masih bentar. Secara itu dia itu mendapatkan serangan mental gitu cuy ya kan, setelah ditolak oleh cewek di game ini ya kan. Banyak dia pengen pacaran di dunia game ya kan, dan ditolak ya, dia mendapatkan secara mental yang cukup parah cuy ya kan. Dan ya kan, dan signifikan ya kan. Dan cerita ini dia ceritanya di sini kan singkat cerita, dan singkat cerita di sini ia mendapatkan party ya kan, yang isinya cowok dan satu cewek ya kan, dan satu cewek gitu. Ceweknya ini dia entah mengapa dia udah bisa dapet pacarnya gitu ya. Ini agak gue skip ya kan ya, kalian nggak terlalu kena spoiler banget gitu ya kan. Dan ya bisa kalian tebak dari narasi gue yang tadi pertama, yang partinya cowok itu kan mukanya kan cowok gitu cuy ya kan, dan ternyata dia tuh cewek di dunia asli ya kan, dan satu sekolah sama dia ya kan. Dan yang asli dengan cowok, yang asli cewek tulen ya kan, di dunia nyata itu cuman pacarnya si Rusian ini cuy ya kan. Ini komedinya banyak komedinya ya kan, banyak komedinya yang artinya komedinya dapat banget. Dan ya kebanyakan komedi sih ya, kebanyakan komedi dan ya bagus ya. Ini salah satu rekomendasi gua ya kan, dan gua suka sama para cowoknya, yaitu Nishimura ya kan, Hideki Nishimura atau Lucian ini ya kan. Selain dari karakter Naofumi dari anime Tate no Yusa, itu salah satu karakter yang gue suka ya kan, selain Naofumi cuy ya kan. Dan itu ya apa namanya, Tate no Yusa ya kan, Tate no Yusa ya kan, atau The Rising of Shield Hero nanti bakalan ada season 2 nya ya kan di 2021 ya kan. Mungkin nanti kita bakal ngerasain trailernya ya kan, kalau kita bahas nanti di next video ya kan, untuk selain game gitu ya kan. Dan mungkin itu aja jawaban gua pada kali ini. Kalau ada kesalahan narasi atau kesalahan kata-kata ya kan, karena ini gue sebenarnya itu ya cuy, karena gue belum menguasai skripnya ya kan. Gue bikin skrip ya kan, tapi gue pengen bikin sendiri ya, hasilnya ya seperti ini gitu cuy ya kan, cacat gitu cuy ya kan. Ya ini gue bikin skripnya langsung gue bikin ya tanpa dihafal gitu cuy ya kan. Jadi ada baca dan juga ada yang pengen gue ngomongin langsung, jadinya ya seperti itu gitu, jadinya kocak gitu ya kan. Ya udah ya kan, ya udah mungkin sekian dari gue, sampai ketemu. Oke, expect and having dan terus game ya, bye bye.